24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. Sebuah eksekusi rumah di kawasan Jakarta Selatan kembali memunculkan sorotan tajam terhadap potret buram penegakan hukum di Indonesia. Rumah yang berlokasi di Jalan Tebet Timur 3B nomor 18 menjadi pusat perhatian setelah pemiliknya menuding PT SMFL Indonesia melakukan rekayasa tagihan hutang untuk menyita aset mereka. Dalam sejumlah spanduk yang dipasang di pagar dan dinding rumah, pemilik menuding tindakan tersebut sebagai bentuk kekejaman, neokolonialisme Jepang, dan praktik mafia hukum di Indonesia. Mereka menilai SMFL telah melakukan penggelembungan hutang dan manipulasi proses penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) guna merebut aset bernilai tinggi, yang menurut mereka jauh melebihi modal awal perusahaan. Perusahaan kami hanya meminjam alat berat dengan nilai sekitar 6 miliar rupiah, tapi mereka menagihkan biaya sewa hingga 17 miliar rupiah. Saat kami pilot, hutang kami dicatat 5 miliar rupiah, hingga 6 miliar rupiah. Namun setelah dinyatakan pilot, mereka kembali menaikkan tagihan menjadi sekitar 20 miliar rupiah. Ini sangat kejam, ujar Ikhwan Andi Mansur, pemilik rumah yang dieksekusi, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Ikhwan menjelaskan bahwa kontrak sewa alat berat yang ditandatangani pada November tahun 2015 seharusnya berakhir pada 2018. Namun, menurutnya, pihak SMFL tetap menagih biaya sewa penuh hingga akhir masa kontrak, bahkan menambahkan komponen tambahan seperti denda, bunga, dan berbagai biaya lain yang dianggap tidak wajar. Dengan semua penambahan itu, hutang kami menjadi sangat besar, jauh melampaui nilai modal yang digunakan untuk membeli 11 unit alat berat senilai sekitar 6 miliar rupiah, jelasnya. Lebih lanjut, Ikhwan mengecam keras proses eksekusi rumah yang dinilai mengabaikan hak-hak keluarganya. Kami tidak akan berhenti berjuang. Penjajahan oleh pihak seperti ini harus dihentikan. Rumah ini adalah harta bersama keluarga, ada hak anak dan istri di dalamnya. Tapi mereka tetap mengeksekusi dan menjual aset tanpa surat-surat yang sah. Ini adalah bentuk ketidakadilan berjamaah. Saya tetap tegar dan tidak akan mundur, tegasnya. Eksekusi rumah tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui putusan nomor 56-X.PD, T.Sus-2020-PN.Niaga.JK.Pasjo.103-PD, T.Sus-PKPU-2020-PN.Niaga.JK.Pas. Namun, pemilik rumah menilai proses hukum tersebut syarat manipulasi dan tidak mencerminkan keadilan yang substantif. Kini, spanduk dan poster-poster protes yang terpampang di rumah menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai perampokan hukum yang dilegalkan. Pihak keluarga bersumpah akan terus memperjuangkan keadilan, meskipun harus menghadapi kekuatan modal dan sistem hukum yang dinilai timpang. Yang luar biasa kesaliman dari mafia hukum dan juga SMFL Indonesia. Ini kepailitan kami disebabkan oleh biaya sewa yang ditagih terlalu besar. Unit-unit sudah diambil, sudah dijual, tapi kami dikenakan biaya sewa sampai berakhirnya masa kontrak yang sampai tahun 2018, padahal kontrak berakhir sejak November 2015. Dengan biaya sewa yang ditagih tersebut plus denda plus bunga plus biaya lain-lain, akhirnya kami ditagihkan hutang yang sangat besar sekali, jauh lebih besar daripada modal yang mereka gunakan untuk membeli 11 unit alat berat tersebut. Sementara kami sudah membayar down payment sekitar 2 miliar dan juga membayar cicilan hampir sekitar 6 miliar. Ya, kemudian kami ditagihkan biaya sewa 17M. Pada saat pilot, hutang SMFL sudah menjadi 5,6. Pada 14 hari kemudian setelah PKPU tetap, kami dipilotkan dan setelah pilot mereka menagihkan lagi utang sekitar 20M. Ini sangat kejam. Kami sudah berjuang selama 6 tahun. Pada akhirnya seperti ini, tidak apa-apa. Ini hanya dunia. Kami tidak akan berhenti berjuang sampai kapanpun agar penjajah Jepang seperti ini kalau bisa pergi dari Indonesia. Langkah selanjutnya apa nih Pak yang dilakukan? Saya tetap berjuang. Saya tetap akan mempermasalahkan SMFL. Saya tetap akan PK terhadap rumah kami yang dieksekusi hari ini, karena di dalam rumah ini sebenarnya ada hak anak istri dan ada hak istri dan anak kami.
di sini saya pemilik pribadi dan ini adalah harta bersama, tapi mereka tetap melakukan eksekusi, mereka tetap menjual aset-asetnya tanpa ada sama sekali surat-suratnya dan kemudian melakukan eksekusi. Ini adalah langkah berjamaah, mafia peradilan yang berjamaah. Kami tidak akan mundur. Oke. Saya tetap tegar. Oke. Ya. Makasih ya.